Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Natasha Audiana Putri dengan NIM C1C02267. Di sini saya membuat tugas video dengan mata kuliah akuntansi syariah dengan dosen pengampu Dr. Wimi Eka Putra, SEMSI, CIQNR, CSFS dengan judul materi itu kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Jadi masuk materinya. Yang pertama adalah kerangka dasar dan penyusunan laporan keuangan syariah. Yang pertama adalah kerangka konseptual. Akuntansi adalah salah satu sistem yang melekat dengan tujuan-tujuan serta sifat dasar yang mengarah pada standar yang konsisten yang terdiri atas sifat, fungsi, batasan dari akuntansi, keuangan, dan laporan keuangan. Sebenarnya hampir ada tujuan kerangka dasar. Pertama adalah menyusun standar akuntansi syariah dan pelaksanaan tugasnya membuat standar. Yang kedua itu penyusunan laporan keuangan untuk menanggulangi masalah akuntansi syariah yang belum diatur dalam standar akuntansi keuangan syariah. Data dikta dalam memberikan pendapat mengenai apakah laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum dan para pemakai laporan keuangan dalam mendefinisikan informasi yang disajikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah. Dan cara pengguna kebutuhan informasi pertama itu investor, sekarang potensial pemilik dan nakal, pemilik dana syariah, temporer, pemilik dana titipan, membayar dan penerima zakat, pemilik syariah, karyawan, pemilik dan panitra usaha lainnya, pelanggan, pemerintah. Dan adalah paradigma transaksi syariah. Transaksi syariah berlandaskan pada paradigma bahwa alam semesta diciptakan oleh Tuhan sebagai amanat terpercaya ilahi dan sarana kebahagiaan hidup bagi unsur umat manusia untuk mencapai kesejahteraan hakiki secara material dan spiritual falah. Paradigma dasar ini mengatakan bahwa setiap aktivitas manusia memiliki akuntabilitas dan nilai ilahiyah yang merupakan perangkat syariah dan akhlak sebagai parameter baik dalam buruk, benar dan salah aktivitas usaha. Sebenarnya itu adalah asas transaksi syariah, persaudaraan ukhuwah, keadilan, kemaslahatan, keseimbangan, dan universalisme esensinya dapat dilakukan oleh dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan tanpa membedakan suku, agama, ras, dan golongan sesuai dengan semangat kerahmatan semesta. Yang itu adalah karakteristik transaksi syariah. Pertama itu tidak mengandung unsur riba, tidak mengandung unsur kezaliman, tidak mengandung unsur masyir, unsur gahra, unsur haram, tidak mengandung prinsip nilai waktu dari uang. Transaksi dilakukan berdasarkan suatu perjanjian dan jela yang benar. Tidak ada histori harga melalui rekayasa permintaan maupun rekayasa penawaran, tidak mengandung unsur kolusi dengan suap menyuap. Sebenarnya itulah tujuan laporan keuangan. Yang pertama meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha, informasi kepatuhan entitas syariah terhadap prinsip syariah, informasi atas kewajiban, pendapatan, dan beban tidak sesuai dengan prinsip syariah, bila ada bagaimana perlahan dan penggunaannya. Tiga, informasi untuk membantu mengevaluasi pemenuhan tanggung jawab entitas syariah terhadap amanah dan mengamalkan dana investasi pada tingkat keuntungan yang layak. Terakhir, informasi mengenai tingkat keuntungan investasinya diperoleh penanaman modal dan pemilik dana syarikat temporer dan informasi mengenai pemenuhan kewajiban obligasi. Ini itu adalah bentuk laporan keuangan. Posisi keuangan entitas syariah disajikan secara neraca. Informasi kinerja entitas syariah disajikan dalam laporan barugi. Informasi perubahan posisi keuangan entitas syariah yang dapat disusun berdasarkan definisi dana seperti di seluruh sumber dana keuangan, informasi modal kerja atau aset atau kas. Informasi lain seperti laporan menjelaskan tentang pemenuhan fungsi sosial entitas syariah dan catatan dan skedul tambahan. Nah, asumsi dasar akurat. Laporan keuangan disajikan atas dasar akurat, maksudnya bahwa pengaruh transaksi peristiwa lain diakui pada saat terjadi dan bukan ada pada saat kas atau setara kas, diterima dan dibayar dan diungkapkan dalam catatan akuntansi serta dilaporkan. Kelangsungan usaha biasanya disusun atas dasar asumsi kelangsungan usaha entitas syariah dan akan melanjutkan usahanya di masa depan. Karakteristik kualitatif informasi keuangan syariah dapat dipahami kualitas penting informasi yang tertampung dalam lampiran keuangan relevan, maksudnya memiliki kemampuan untuk memengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi masa kini atau masa depan. Andal datang sebagai bebas dari pengertian dan menyisakan kesalahan materi atau dapat diandalkan pemakainya sebagai penyajian yang tulus atau jujur, factual representation dari yang seharusnya disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan. Yang kedua adalah konsep dasar akuntansi menurut AAOIV dan pemikir Islam. Manfaat yang ditentukannya tujuan akuntansi keuangan untuk lembaga keuangan menurut AAOIVI, yaitu sebagai pertama dapat digunakan sebagai panduan dari Dewan Standar untuk menghasilkan standar yang konsisten. Tujuan akan membantu bank dan lembaga keuangan syariah untuk memilih berbagai alternatif metode akuntansi pada saat standar akuntansi belum mengatur. Tujuan akan membantu untuk memandu manajemen dalam membantu pertimbangan judgement pada saat akan menyusun laporan keuangan.
Pendekatan yang digunakan oleh para pemikir Islam atau AAOIV untuk menyusun laporan keuangan lembaga syariah adalah cara mengambil seluruh pemakaian akuntansi kontemporer yang berlaku, kemudian melakukan tes dan analisis apakah pemikiran tersebut sejalan atau bertentangan dengan syariah Islam. Pertama, tujuan akuntansi keuangan untuk menemukan hak dan kewajiban dari pihak terlibat, menjaga aset dan hak kelembagaan keuangan syariah Islam, meningkatkan kemampuan manajemen dan produktivitas dari lembaga keuangan syariah, menyiapkan informasi laporan keuangan berguna kepada pengguna laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan kepada pengguna informasi luar, memberikan informasi tentang kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap syariah Islam, memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban lembaga keuangan syariah, memberikan informasi kepada pihak yang terkait dengan penerima dan menyalurkan zakat pada lembaga keuangan syariah, memberikan informasi dan pengestimasi arus kas, memberikan informasi agar pengguna laporan keuangan dapat menilai dan evaluasi lembaga keuangan syariah, memberikan informasi tentang pelaksanaan pertanggungjawaban sosial dari lembaga keuangan syariah. Yang C itu pengguna dan kebutuhan informasi, ada pemegang saham, pemegang investasi, pemilik dana, pemilik dana tabungan, pihak yang melakukan transaksi bisnis, pengelola zakat, dan pihak yang mengatur. Paradigma asas dan karakteristik transaksi syariah. Implementasi transaksi sesuai dengan paradigma dan asas transaksi syariah harus memenuhi karakteristik yang pertama, itu transaksi hanya dilakukan berdasarkan prinsip saling paham dan saling ridho, prinsip kebebasan bertransaksi diakui sepanjang objeknya halal dan baik. Uang akan berfungsi sebagai alat tukar dan satuan pengukur nilai, bukan sebagai komoditas. Nah, bentuk laporan keuangannya, laporan perubahan posisi keuangan, laba rugi, laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan saldo laba, laporan arus kas, laporan perubahan investasi yang dibatasi dan ekuivalennya, laporan sumber dan penggunaan dana zakat serta dana sumbangan, laporan sumber dan penggunaan dana qard hasan. Yang terakhir yaitu adalah syarat laporan keuangan. Pertama yaitu relevan, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, konsisten, dapat dimengerti. Sekian, terima kasih. Bella itu dari materi saya dipaparkan. Mohon maaf kalau ada salah pengucapan. Tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.